Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, teman-teman, ini nggak kerasa ya, kita udah di apa namanya di akhir pertemuan ya. Jadi ini pertemuan ketujuh ya, Mbak Intan ya. Di pertemuan ketujuh, eh, berarti ibaratnya itu minggu depan itu kita sudah tinggal UAS saja ya. Jadi eh, mungkin memang hari ini Mbak Intan nggak nge-share materi ya, karena memang untuk materi akuntansi koperasi sebenarnya sudah habis ya, di mana terakhir kemarin kita sudah sampai dengan laporan keuangan ya. Oh, terakhir kemarin sampai di SHU ya, sudah itu memang materi terakhir dari akuntansi koperasi. Jadi pada pertemuan hari ini mungkin saya lebih ke arah kita mereview kembali ya. Mereview kembali terkait dengan apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan minggu kemarin ya. Jadi eh, nanti UAS soal UASnya insya Allah hari ini atau paling maksimal besok ya Mbak Intan ya akan saya share ya. Ya, ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba di video saya ini nggak ada ini ya, nggak ada background yang hijau itu. Terakhir background pakai yang ini, jadi ya ini aja dulu yang saya pakai. Oke, kemarin kalau nggak salah kita sempat membahas terkait dengan SHU ya teman-teman ya. Untuk pengerjaannya mau dibahas apa teman-teman sudah cukup paham dengan apa namanya dengan materi SHU kemarin. Kemarin itu kan ada dua soal ya, ada dua soal. Soal pertama itu sudah kita bahas, cuman saya kirimkan lagi untuk teman-teman coba dan yang soal kedua itu soal baru. Nah, monggo. Mau kita bahas atau langsung kita review materi dari pertemuan satu sampai dengan pertemuan minggu kemarin? Dibahas, Pak. Oke, oke kalau gitu ya. Oke, eh mungkin teman-teman yang apa namanya mungkin bisa buka soalnya ya. Nanti bisa ini ya, bisa teman-teman sambil baca soalnya seperti apa ya. Jadi saya tak biar ini aja langsung share screen terkait dengan apa namanya Word kosongan ya. Jadi nanti biar teman-teman sambil ini ya, sambil cocokkan dengan soalnya. Oke, saya share screen dulu aja. Oke, teman-teman ya, yang soal nomor satu ya, kemarin tuh kalau saya baca di soalnya, nih ya, ada penjualan 460 juta, harga pokok penjualan 400, laba kotor itu 60 juta, biaya usaha 20 juta, laba bersih 40 juta. Ya, terus ada pembagian SHU-nya ya, 40%, 25%, 20 sama 15%. Ya, seperti itu. Kemudian yang pertama adalah pembagian SHU ya. Jadi gimana kita apa namanya menghitung untuk pembagian SHU-nya ya. Kalau pembagian SHU sebenarnya juga nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya kasarannya kita hanya memperjelas dari apa yang soal tuliskan ya, cadangan koperasi berapa? 40% ya. Dan itu karena kita ngomong pembagian SHU ya, berarti kita akan menggunakan data dari laba ruginya ya. Kalau di soal di sini laba bersihnya adalah 40 juta ya. Berarti kalau di sini cadangan koperasinya berapa persen? 40% ya. Oke, bentar, cadangan koperasi 40% ya dikali dengan berapa? 40 juta. Oke. 40 juta. Nah, ini hasilnya ya nanti bisa kita ini. Nah, oke. Nah, kemudian ada apa lagi itu jasa anggota ya. Jasa anggota, jasa anggotanya itu sebesar berapa persen? 25% ya. 25% kali dengan 40 juta juga ya. Oke, kemudian setelah jasa anggota ada apa? Jasa modal ya. Ada jasa modal, dia sebesar berapa persen? 20% ya. Berarti dia akan dikalikan dengan 40 juta juga ya.
40 juta juga. Nah, oke. Kemudian setelah jasa modal ada apa lagi? Jasa lain-lain ya. Oke, jasa lain-lain ini sebesar berapa persen? 15% ya di soal ya. 15% dikalikan dengan 40 juta. Nah, ini ya. Jadi nah, ini adalah pembaginya ya. Berarti mungkin teman-teman yang sudah sempat menghitung atau sudah melakukan hal ini, mungkin saya bisa dibantu dengan ini ya. Apa namanya? Hasilnya berapa? Kira-kira 40% dari 40 juta, 25% dari 40 juta, kemudian 20% dari 40 juta dan 15% dari 40 juta. Kalau misalkan sudah ada yang menghitung. 16 juta yang pertama, Pak. 16 juta ya, oke, 16 juta. Yang kedua, apa Mbak Ana juga sudah menghitung? 10 juta. 10 juta, oke. Kemudian yang ketiga, 8 juta. oke, 8 juta. 8 juta, Pak. Terus habis itu 6 juta. 6 juta ya, oke. Nah, berarti di sini kita tinggal apa namanya? Sudah ya. Yang A pembagian SHU ya. Pembagian SHU berarti sudah kita bagi ya. Di mana seharusnya berarti di sini seharusnya totalnya adalah 40 juta seharusnya ya. Ya, benar 40 juta jadinya ya totalnya ini ya. Yang mungkin sudah menyelesaikan. Betul, Pak. Oke ya, sudah 40 juta. Oke. Nah, ini adalah berarti namanya adalah total pembagian SAU. Oke. Udah ya, berarti udah sesuai untuk pembagiannya 40 juta. Oke. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua. Itu adalah SHU yang diterima Pak Yuda sebagai anggota koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajibnya 500.000. Ya, Pak Yuda sudah berbelanja di koperasi Gembita senilai 920.000 rupiah. Nah, ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di materi kemarin, waktu kalau pembagian SHU itu biasanya dari dua ya, yaitu dari partisipasinya anggota. Kemudian yang kedua adalah dari jasa modal, seperti itu ya. Nah, berarti kita hitung dari jasa modalnya dulu ya. Kita hitung dari jasa modal, kita perlu data terkait dengan eh, modalnya. Modalnya adalah secara keseluruhan ya, dananya dari Koperasi Gempita ini adalah 100 juta ya, 100 juta. Oke. Berarti di sini adalah 8 juta ya. Kemudian kita bagi dengan 100 juta ya. Kemudian kita kalikan dengan punyanya Pak ini berapa? lima Siapa Pak? ratus ribu, Pak. Pak Yuda. Oke, 500.000 ya. Berarti dikalikan dengan 500.000. Nah, ini ya. Kemudian nanti ada jasa dia ini apa ini? Operasi simpan anu ya. Jadi saya tulis saja jasa anggota ya. Jasa anggota. Oke, jasa anggota. Nah, di sini untuk jasa anggotanya kita bisa lihat 10 juta ya. Nah, 10 juta kita bagikan dari total pendapatan berarti, total penjualan ya. Total jualan di soal 460 juta ya. Oke, dikalikan dengan berapa untuk sembilan berbelanjanya? dua puluh ribu, sembilan Pak. dua 920 ribu, Pak. Oke, sip. Nah, ini sudah ada yang itu? Udah, Pak. Berapa ini? Sudah, Pak. 40 ribu yang jasa modal, yang jasa anggota 20 ribu. Oke, sip. Nah, berarti sudah kelihatan bahwa ya perolehan SHU-nya ya, perolehan SHU Bapak Yuda ya. Bapak Yuda itu senilai 60.000 rupiah ya, 40 ditambah dengan 20. Nah, wis saya lihat teman-teman sudah bisa menjawab, jadi sudah oke ya, nggak ada masalah terkait dengan SHU. Oke, kemudian kita beralih ke soal nomor 2 ya.
kita masuk di soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, ini juga ada ini ya, soalnya juga ada pembagiannya ya, dana cadangan 25%, jasa usaha 30%, jasa modal 20 ya. Oke, saya tulis dulu aja. Ada dana cadangan sebesar 25% ya. Kemudian ada apa lagi itu? Jasa usaha ya. Jasa usaha dia itu 20%. Oke. Kemudian setelah jasa usaha ada jasa modal. Oke. Jasa modalnya itu 20% juga. Oke. Pak, maaf, jasa Ya, usahanya bukannya 30% ya, Pak? dana. Oh ya, Jasa jasa usaha. usahanya 30 ya. Oh ya, oke oke oke. Iya, Jasa usahanya 30 ya. Kemudian jasa modalnya 20, eh, pengurus ya. Kemudian ada pengurus atau pengawas, dia sebesar berapa ini? 7,5 ya. 7,5%. tujuh Ya. koma lima persen. Kemudian ada Karyawan, Pak, karyawan ya. juga. Karyawan itu juga juga 7,5%. Oke. Terus setelah karyawan ada dana pendidikan. Oke, pendidikan sebesar 5% ya. Kemudian setelah dana pendidikan ada dana sosial. Oke, dana sosial 5%. Oke, kita akan lihat pembagian SHU-nya ini berapa. Oke, di soal 12 juta ya. Berarti kita akan kalikan 12 juta. Yang sudah ngitung berapa? 3 juta, 3 Pak. juta, Pak. Berapa? 3 3 juta. juta. Oke, mantap. Terus ini berarti dikali dengan 12 juta juga. Berapa? Yang sudah ngitung? 3.600.000, Pak. 3.600.000. Oke. Ini dikalikan 12 juta juga. Oke, ketemunya 2.400.000. 2.400.000. Oke, terus ini kalikan 12 juta juga. Ketemunya 900.000. 900.000. Berarti ini juga sama ya, 900.000 juga. Kemudian ini berapa? 600.000, Pak. Oke, 600.000 rupiah. Oke, berarti ini juga sama. Oke, 600.000 rupiah. Oke, ya. Nah, ini berarti seharusnya total pembagian SHU-nya adalah sebesar 12 juta. Ya, oke. Oke, kemudian di sini ada soalnya terkait pembagian SHU sudah ya. Kemudian di sini Pak Yohan ya. Simpanan pokok dan wajibnya 175.000, berbelanjanya sebesar 187. Oke, kita hitung dari jasa modalnya terlebih dahulu ya. Jasa modalnya dia itu jasa modalnya tadi adalah 175.000 ya. Berarti di sini kita lihat jasa modalnya 2.400.000 ya. 2.400.000 dibagi dengan berapa untuk jasa modal totalnya? 35 juta, Pak. Ya, nah, oke. 35 juta rupiah ya. Dikali dengan punyanya Pak Yuda tadi 175. Oke. 175.000. Oke. Nah, kemudian kita lihat jasa anggotanya ya. Jasa anggota. Oke, jasa anggota di sini adalah 3.600.000 ya. 3.600.000 dibagi dengan berapa dia ininya ini? 400 juta. 400 juta. 400 juta ya. Oke. Berarti di sini 400 juta. Oke, dikali dengan punyanya Pak Yuda 187.500. Oke. Nah, sudah ada yang hitung?
Pak, mau tanya. Ya. Yang ini kan 0,06 ini, yang 2.400.000 dibagi 35 juta itu kan 0,06 kalau yang depannya aja. Tapi Mm-mm. kalau di total semua yang terhitung di kalkulator itu, Mm-mm. jumlahnya kalau 0,06 kali 175 itu 12.000. Berapa? Tapi 17? 12.000? 10.500. Tapi Mm-mm. kalau 0,06 dan koma-komanya di belakang itu, angka di belakangnya maksudnya Mm-mm. dikalikan 175.000 itu jadi Mm-mm. 12.000. Oh Jadi ya, yang benar yang mana? ikutin angka kalkulator aja, Mbak. Jadi karena ini ya, kalau misalkan, nah itu apa namanya, kalau misalkan kita ngambil yang tanpa apa ya, nggak panjangnya, otomatis kan ada pembulatan biasanya ya. Ada pembulatan ataupun entah itu pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah, nah itu biasanya berdampak dengan perhitungannya. Jadi kalau misalkan kita in real life-nya kan minimal kita pasti akan menggunakan Excel ya. Jadi ibarat logikanya itu berarti angka dari hasil pembagiannya itu angka panjangnya, nah itu langsung dikalikan dengan 175 ribunya itu aja Mbak. Jadi langsung kita pakai angka aslinya, jadi jangan ada pembulatan ya. Jadi langsung aja berarti 12.000 tadi ya. Jadi seperti itu, sama yang ini juga akan seperti itu, ketemunya berapa? 1.687,5. 1.800, 687. 1.800 C. 400 juta ini tadi dari yang mana ini? Total Oh, omset. total omset ya. Nah, ini ya. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Kalau pembagian dari SHU itu adalah pendapatan yang kita ambil adalah dari partisipasi anggotanya saja, bukan total keseluruhannya ya. Jadi langsung aja di sini berarti 250 juta ya. Oke, nah ini ketemunya berapa? Kalau 35 juta di soal, memang modalnya segitu ya. Oke, Dua jumlah ribu tujuh ratus Pak. berapa? 2.700. Nah, ini dia ya. Berarti perolehan SHU Bapak Yohan ya. Bapak Yohan tuh. Nah, ini berarti adalah 14.700. Nah, ini dia. Jadi yang soal nomor dua itu ya. Jadi memang pembedanya kalau kita lihat di soal nomor satu itu kan cuma langsung penjualan aja ya, karena tidak diperinci mana yang buat anggota, mana yang untuk non anggota. Jadi langsung aja kita perhitungannya berdasarkan itu. Tetapi ketika di soal sudah dibagi mana yang pendapatan dari partisipasi dari anggota, mana yang dari non anggota, dasar kita untuk menghitung jasa anggota adalah dari partisipasi anggotanya ya. Berarti di sini adalah partisipasi anggotanya 250 juta ya. Kalau yang 150 jutanya itu bukan dari anggota ya. Kecuali seperti yang saya sampaikan di pertemuan minggu minggu kemarin itu pendapatan dari non anggota itu apa namanya kasarannya dibagi itu melihat dari proporsi transaksinya ya. Jadi bukan berarti akan selalu pendapatan dari non anggota itu akan dimasukkan ke dalam bagian dari SHU ya, tapi yang utama adalah partisipasi dari anggotanya ya, kemudian juga dari modalnya. Itu yang paling utama. Kalau terkait dengan pendapatan non anggota itu sangat jarang sekali akan dimasukkan dalam pembagian SHU. Kalau yang saya sampaikan di pertemuan kemarin itu adalah ketika ada kesepakatan ya, kesepakatan dalam RAT ya bahwa ada sekian persen memang dari apa namanya pendapatan non anggota itu akan menjadi bagian dari SHU. Itu pun terjadi kalau misalkan memang pendapatan non anggotanya itu sangat besar sekali. Ya, tapi sangat jarang sekali hal itu dilakukan. Ya, jadi itu teman-teman ya perbedaannya nomor satu dengan nomor dua. Perbedaannya nomor dua ini saya agak bedakan terkait dengan pendapatannya. Saya bagi dua, ada partisipasi anggota sama dari non anggota. Nah, ketika transaksinya seperti itu atau soalnya seperti itu, maka teman-teman fokuskan
di partisipasi anggotanya untuk menghitung SHU dari jasa anggota. Ya, seperti itu ya. Oke, untuk SHU dari soal ataupun dari tugas ini ada yang mau ditanyakan? Pak, tugasnya boleh direvisi nggak? Revisi aja, enggak apa-apa, revisi saja. Ya, jadi nanti apa namanya, seperti yang pertemuan kapan tuh ya, ingat saya, nanti kumpulkan lagi, it's okay. Nanti silakan teman-teman kasih tanda ya, apa namanya, eh, R ya, slash R. Jadi nanti biar saya tahu kalau itu adalah dari hasil revisinya teman-teman setelah kita bahas. Seperti itu ya. Jadi ada tandanya, biar saya tahu kalau itu adalah pengumpulan teman-teman untuk revisi dari tugas yang terakhir. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, oke teman-teman, itu adalah terkait dengan tugas yang terakhir kemarin ya, yaitu terkait dengan RAT dan SHU. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan langsung mereview kembali ya dari materi yang sudah kita apa namanya kita bahas selama satu semester. Jadi hanya sekedar reminding kembali ya, reminding kembali terkait dengan uh, materi kita di pertemuan sebelumnya, ya. Oke, oke, teman-teman. Ketika di pertemuan kemarin ya, pertemuan pertama kemarin kita sudah sempat belajar mengenai karakteristik dari koperasi ya. Karakteristik dari koperasi itu seperti apa ya kan, pengertiannya. Kemudian kita juga ini ya, ada pembahasan terkait dengan koperasi primer, kemudian ada koperasi sekunder seperti apa ya kan. Kemudian ada beberapa jenis dari koperasi yang bisa apa namanya, yang bisa teman-teman ketahui ya kan, seperti itu ya. Oke, mana tadi? Oh ini dia. Ya, jadi kalau kita bicara definisi dari koperasi, teman-teman ya, pada intinya seperti yang teman-teman bisa baca di slide ya, itu adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa koperasi itu adalah gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional, ya kan? Nah, kalau definisi lainnya ya, ini adalah seperti ini ya. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ya. Nah, jadi bisa bisa saya simpulkan bahwa di sini adalah intinya dari pengertian koperasi itu sendiri ya, itu adalah sekelompok ini ya, sekelompok orang yang dia memiliki tujuan ya, tujuan yang sama dan membentuk kelembagaan ya, yang dimana tujuan dari kelembagaan itu adalah mensejahterakan apa namanya eh, kehidupan mereka. Ya, seperti itu. Pada intinya seperti itu kalau kita bicara koperasi. Nah, karakteristik koperasi ya saya nggak akan terlalu panjang lebar teman-teman karena ini sudah saya jelaskan di pertemuan di tiap pertemuan dan teman-teman juga sudah mendapatkan materinya. Jadi saya tidak akan terlalu panjang lebar ya. Nah, jadi nanti yang pertama karakteristik koperasi adalah koperasi dimiliki oleh anggota ya yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama. Intinya adalah koperasi itu yang punya siapa? Yang punya adalah anggota, di mana anggota ini memiliki kepentingan ekonomi yang sama, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan mereka, ya kan? Kemudian koperasi ini apa namanya? Pada intinya dia bersifat demokratis ya kalau kita lihat yang di poin kedua ya, dia dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri ya kan, bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, koperasi didirikan, dimodali, dan dibiayai dan dikelola dan juga dimanfaatkan oleh anggotanya sendiri ya. Modalnya dari didirikan oleh anggota, ya anggotanya yang ngemodali, yang membiayai juga anggota, yang menjalankan itu juga anggota. Nah, seperti itu ya.
Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. Seperti yang saya sampaikan, itu adalah tujuan utama dari koperasi. Ya, nah, jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan koperasi, kebutuhan dari masyarakat sekitar yang juga bukan anggota koperasi, ya. Dan bahkan yang pastinya adalah juga akan dikembalikan bagi anggota koperasi dalam bentuk SHU tadi. Itu ya. Nah, bagaimana koperasi meningkatkan kesejahteraan anggotanya ini juga sudah pernah saya jelaskan ya, yang pasti dari akses pasar ya kan. Jadi akses pasar ini adalah karena dia itu apa berkelompok ya, sehingga bisa meningkatkan jumlah produksinya, otomatis dia bisa mengakses pasar yang lebih besar lagi ya, bukan hanya pasar mungkin pasar yang perorangan dan lain sebagainya, tapi dia bisa memenuhi permintaan dari entah itu industri kayak atau mungkin permintaan untuk ini ya, untuk ekspor impor dan lain sebagainya. Akses sumber daya ya juga seperti yang saya sampaikan ya, bahwa di sini adalah akses sumber daya ya itu lebih mengarah kepada eh, dalam jumlah pembelian yang banyak ya, tentunya akses kita ke sumber daya itu akan lebih murah, ya kan? Dan ini berpengaruh juga dengan mengurangi biaya produksi akhirnya, ya kan? Karena permintaan kita lebih banyak ya dibandingkan dengan Anda seorang diri, Anda ikut koperasi, Anda bergabung dengan koperasi, ada misalkan anggotanya ada 20 orang, kebutuhan bahan bakunya berarti terkait dengan jumlah anggota ataupun jumlah kebutuhan yang lebih besar. Akhirnya akses sumber dayanya akan lebih baik, ya kan? Kemudian akses ke apa namanya sumber dayanya itu bisa ke bahan baku, kemudian bisa tenaga kerja juga, kemudian dukungan teknis dan juga terkait dengan peralatan. Seperti itu ya. Akses modal, nah ini karena menghimpun dana dari anggota ya, sehingga modalnya kita itu menjadi lebih besar. Intinya seperti itu. Mengurangi biaya produksi, nah itu yang saya sampaikan tadi ya, membeli bahan baku dalam jumlah yang banyak, biasanya ada potongan harga karena kita membeli dalam jumlah yang banyak. Kemudian terkait dengan jaminan dan perlindungan ya, karena ini ya berbadan usaha ya, sehingga kepastian untuk kontinuitasnya itu akan lebih terjamin dibandingkan dengan kita apa ya berjalan sendiri ya. Perlindungan juga seperti itu karena kita ada hukumnya ya, karena kita sudah lembaga yang memiliki hukum seperti itu. Nah, prinsip koperasi ya, prinsip koperasi ada sukarela dan terbuka ya, berarti siapapun boleh menjadi anggota tanpa ada paksaan ya. Demokratis satu orang satu suara, partisipasi anggota dikarenakan koperasi itu modalnya juga dari anggota ya, yang memanfaatkan juga anggota. Kemandirian di mana berarti koperasi itu harus bisa mandiri, dia harus bisa membiayai operasional dia harus bisa memperoleh pendapatan dari operasionalnya, ya. Dan kemudian ada pemberdayaan, yaitu ya kasarannya pengabdian ya kepada masyarakat sekitar, pengembangan entah itu pelatihan kayak kemudian apa namanya mungkin ada sosialisasi dan lain sebagainya, ya itu ya. Oke, kemudian juga, nah ini ya, koperasi primer dan sekunder, kalau kita ngomong definisinya, ya, intinya kalau kita ngomong koperasi primer, ya, koperasi primer itu koperasi yang didirikan oleh anggota, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari para anggota. Kalau koperasi sekunder, berarti koperasi itu didirikan oleh beberapa koperasi primer, ya kan, dan mereka tujuannya adalah menyediakan dukungan, ya, bagi koperasi primer dia. Nah, itu ya. Kemudian kalau tujuannya ya, kalau koperasi primer meningkatkan kesejahteraan anggotanya ya. Kalau tujuan dari koperasi sekunder adalah ini ya, memberikan bantuan teknis ya ke koperasi primernya, entah itu modal, kemudian apa namanya? Akses pasar ya kan, kemudian terkait dengan bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian dari segi keanggotaan ya, kalau koperasi primer dia itu keanggotaannya bisa individu atau kelompok ya kan. Sedangkan kalau koperasi sekunder anggotanya adalah koperasi primernya. Ya itu ya.
Kemudian dari struktur organisasi ya, struktur organisasinya itu kalau koperasi primer itu lebih sederhana ya, sedangkan kalau koperasi sekunder itu dia struktur organisasinya lebih kompleks, ya kan? Karena tugas mereka lebih luas, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan pengelolaan usaha, kalau kita ngomong koperasi primer ya, pengelolaan usahanya itu dikelola oleh anggota-anggotanya secara kolektif, ya kan? Kemudian kalau koperasi sekunder dikelola oleh dewan direksi atau manajemen yang dipilih oleh anggota koperasi, ya. Keuntungan kalau kita ngomong koperasi primer ya dibagikan kembali kepada anggotanya sesuai dengan kontribusi, ya kan? Dan juga berdasarkan kontribusi dari partisipasinya, juga kontribusinya dalam permodalan. Sedangkan kalau koperasi sekunder ya itu memperoleh keuntungan dari layanan yang mereka berikan kepada koperasi primer atau anggota mereka, ya kan? Nah, keuntungannya biasanya lebih digunakan untuk membiayai operasi dari mereka sendiri dibandingkan dibagikan, biasanya seperti itu. Kemudian, nah ini jenis koperasi ya, koperasi simpan pinjam, ada koperasi pemasaran, koperasi konsumen, dan juga koperasi produsen. Ya, itu ya. Koperasi simpan pinjam, ya, ya teman-teman sudah tahu ya, dia lebih kepada ke ini ya, untuk pendanaan. Koperasi konsumen berarti targetnya adalah konsumen akhir ya, dia menjual apa namanya, menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen akhir mereka. Kemudian koperasi pemasaran tujuannya adalah dia memasarkan produk dari anggota. Ya, kalau koperasi produsen itu berarti anggotanya itu adalah kelompok anu ya kelompok-kelompok yang tidak memiliki apa namanya lembaga atau mereka itu kasarnya hub industris yang dia itu tidak memiliki ini ya eh, legalnya menjadi entah itu PT atau CV atau UD dan lain sebagainya ya, kemudian mereka join ke koperasi ya kan, dia akhirnya memiliki kelembagaan koperasi tersebut ya. Jadi koperasi produsen ini yang memproduksi adalah anggotanya ya, produsen koperasinya tinggal menampung kemudian dijual. Nah, intinya di situ ya. Oke, kemudian ekuitas koperasi ada modal anggota. Nah, ini saya sampaikan modal anggota ini kemarin ada simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Simpanan pokok ini dibayarkan sekali aja waktu daftar doang. Kemudian simpanan wajib ya. Simpanan wajib ini apa namanya? Bulanan biasanya dan nominalnya sudah ditentukan oleh koperasi ya. Kemudian ada simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini berarti kayak teman-teman nabung gitu ya. Modal sumbangan itu pada intinya berarti ikhlas tidak mengharapkan pengembalian apapun dan tidak bisa ditarik lagi. Ya, modal penyertaan, nah simpelnya adalah kalau kita ngomong modal penyertaan itu berarti kita seperti investasi. Ya, kita investasi. Nah, biasanya otomatis karena kita investasi, kita akan mendapatkan feedback ya kan, karena pembagian ini ya, pembagian keuntungan dari koperasi ditambah juga kita akan ini ya sifatnya itu kita bisa menarik kembali investasi atau menambah investasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cadangan. Nah, ini cadangan ini berarti dana-dana ya istilahnya ya dana-dana. Kemudian sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha ini adalah berarti bisa kita bilang dari laba koperasi. Nah, itu akan bisa digunakan yang kasarnya yang tidak dibagikan itu bisa menjadi modal buat koperasi. Ya. Oke, kemudian modal sumbangan dan modal penyertaan ini tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, oke, kemudian ada akuntansi dan aktivitas koperasi. Sebelum ke sini, untuk yang materi pertemuan pertama, ya, tahap pertama. Nah, itu ya karakteristik koperasi. Ada yang mau dibahas atau mau ditanyakan enggak? Belum ada sepertinya ya. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Kemudian ada akuntansi dan aktivitas koperasi ya. Pada intinya ya eh, tujuan utama dari koperasi adalah mensejahterakan anggotanya ya. Kemudian koperasi harus punya produk dan kemudian koperasi harus bisa menghasilkan sisa hasil usaha ya. Karena itu tujuannya adalah dari kita menjual produk dan jasa di koperasi ya ataupun koperasi menjual produk dan jasanya dia mengharapkan adanya sisa hasil usaha
yang dimana sisa hasil usaha ini akan dimanfaatkan untuk salah satunya adalah kesejahteraan dari para anggotanya. Gitu ya. Nah, kemudian ini ya, kalau kita bicara akuntansi ya, kita ketika bicara akuntansi, nah dalam koperasi, nah ini ada 4 jenis koperasinya ya. Nah, ini akuntansi ini adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi dari suatu badan usaha. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah biasanya strukturnya. Skalanya ya, skalanya dari koperasinya itu seperti apa, kemudian karyawannya itu berapa banyak, anggotanya berapa banyak, kemudian modalnya seberapa banyak. Nah, biasanya akan berkutat di sana aja. Ya. Oke. Kemudian nah ini kita bicara pemakai informasi keuangan dari koperasi ya, ada internal dan eksternal. Kalau internal biasanya kita akan menggunakan sistem akuntansi manajemen. Ya, kalau eksternal kita akan menggunakan akuntansi keuangan. Kenapa seperti itu? Karena akuntansi manajemen teman-teman ya, yang pernah teman-teman pelajari ya di semester kemarin kalau nggak salah dengan saya juga kelas ini ya. Ketika kita bicara akuntansi manajemen, maka akuntansi manajemen ini outputnya adalah report sesuai dengan kebutuhan manajer. Ya, misalkan manajer produksi butuh laporan biaya produksinya, kayak ya kan, butuh laporan biaya bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian manajer keuangan dia membutuhkan informasi terkait dengan harga pokok, kayak kemudian laporan terkait dengan laporan penjualan dan lain sebagainya. Ya, nah itu yang menghasilkan adalah akuntansi manajemen. Nah, kalau kita bicara akuntansi keuangan, ini lebih kepada pihak eksternal karena output dari akuntansi keuangan itu adalah laporan keuangan, ya. Berarti laba rugi, arus kas, kemudian perubahan modal, kemudian juga perhitungan apa namanya eh, sisa hasil perhitungan hasil usaha ya kan. Kemudian juga ada promosi ekonomi anggota. Nah, itu adalah untuk pihak eksternal. Kenapa? Nah, eksternal ini biasanya adalah kreditur ya. Kreditur ini berarti untuk meyakinkan mereka ya, kasarnya kreditur ini butuh diyakinkan bahwa koperasi ini akan ini ya kasarannya beroperasi dalam waktu yang kasarannya waktu yang tidak bisa ditentukan ya, dalam artian jangkanya akan sangat panjang. Kemudian kreditur juga perlu diyakinkan bahwa koperasi ini bisa membayar pinjamannya. Nah, itu ya. Pemerintah, nah kalau kita bicara pemerintah berarti terkait dengan perpajakan pasti ya. Kalau terkait dengan anggota ya, anggota butuh laporan terkait bagaimana laporan keuangan dari koperasi ini untuk mengetahui hasil usahanya gimana, kemudian operasionalnya seperti ini seperti apa, ya kan? Kemudian terkait dengan supplier. Nah, ini juga supplier ini biasanya terkait dengan kalau misalkan nih ada pembelian kredit. Nah, mereka kan butuh jaminan gitu kan. Mereka butuh jaminan ya kan seperti apa sih laporan keuangan ataupun arus kas ya, arus kas dari koperasi ini. Bisa nggak kira-kira untuk apa namanya membayar pembelian kredit mereka. Nah, pada intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau internal adalah pemakainya itu berarti pihak internal koperasi, output laporannya sesuai dengan kebutuhan manajemen. Kalau untuk eksternal ya, untuk eksternal berarti pihak-pihak di luar dari koperasi dan outputnya adalah selalu laporan keuangan. Itu ya. Nah, kemudian ini siklus akuntansi ya teman-teman ya. Siklus akuntansi ya, pertama adalah dari dokumen dasar ya. Dokumen dasar itu bisa nota, kwitansi, faktur, invoice ya. Nota dan kwitansi ini biasanya adalah pembelian secara tunai ya. Faktur atau invoice itu biasanya muncul karena kita pembelian kredit. Nah, itu ya. Kemudian dari dokumen dasar kita analisa, kemudian kita lakukan jurnal ya. Penjurnalan ini ada jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian. Ya, kalau jurnal umum itu pada intinya adalah ketika ada transaksi kita catat. Nah, pencatatan pertama dalam akuntansi itu adalah jurnal umum. Ya, kalau jurnal khusus itu biasanya lebih banyak digunakan oleh sektor dagang biasanya. Ya, karena untuk kasarannya itu agar mereka tidak melakukan penjurnalan berkali-kali ya, padahal transaksinya sama, akhirnya menggunakan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini biasanya ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, itu ya.
Kemudian jurnal penyesuaian. Nah, ini pada intinya jurnal ini adalah untuk ini ya teman-teman ya. eh untuk menunjukkan saldo yang sebenarnya dari sebuah akun. Nah, itu ya yang pernah saya sampaikan. Jadi terkadang ada ini ya, ada biaya yang harus yang apa yang sudah kita bayarkan 3 bulan ke depan kayak atau pendapatan yang yang sudah kita terima 3 bulan di awal. Nah, itu harus kita sesuaikan ya. Jurnal penyesuaiannya itu harus kita buat untuk mengakui adanya beban per bulan atau untuk mengakui adanya pendapatan per bulan seperti itu ya. Kemudian dari jurnal kemudian itu adalah kita posting ya istilahnya di akuntansi kita posting atau kita pindah bukukan ke buku besar. Buku besar itu ada buku besar utama dan ada buku besar pembantu ya. Buku besar utama kalau kita ngomong buku besar utama itu adalah buku besar yang isinya adalah tiap akun-akun pada koperasi. Nah, kalau buku besar pembantu, biasanya buku besar pembantu ini hanya untuk akun hutang dan piutang saja. Ya, buku besar pembantu ini untuk membantu kita dalam mengetahui contoh simpelnya gini. Ketika buku besar hutang, ya, kita hanya akan mengetahui jumlah hutang kita berapa. Tapi di buku besar itu kita tidak bisa tahu. Misalkan saldo hutang kita 100 juta, 100 juta itu harus kita bayarkan ke siapa saja. Nah, di buku besar tidak ada informasi itu. Tapi di buku besar pembantu hutang, nah barulah informasi itu disediakan. Jadi buku besar utama hutang sama buku besar pembantu hutang itu jumlah saldonya harus sama. Ya, kalau buku besar hutang itu dia hanya menunjukkan berapa saldo hutangnya. Nah, kalau buku besar pembantu hutangnya kita tahu apa namanya hutang kita ke per anu ya ke per orang itu berapa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari buku besar kita bisa membuat neraca saldo ya. Dari neraca saldo kita bisa menyusun laporan keuangan. Ya, nah ini biasanya laporan keuangan yang ada di dalam koperasi, perhitungan hasil usaha, arus kas, promosi ekonomi anggota, dan satu lagi adalah laporan neraca, ya, atau laporan posisi keuangan. Oke, nah kemudian ini contoh dari laporan promosi ekonomi anggota, teman-teman ya, ini adalah laporan yang unik ya, karena tujuan dari laporan promosi ekonomi anggota itu adalah kita ingin menunjukkan keuntungan anggota setelah bertransaksi di koperasi, ya kan, dibandingkan kalau misalkan dia itu bertransaksi di lembaga lain. Nah, itu kita ingin menunjukkan seperti itu. Misalkan kalau simpan pinjam, ya, koperasi simpan pinjam, berarti dia ingin menunjukkan, nih loh, eh, kamu menjadi anggota koperasi, kamu sudah bertransaksi di koperasi. Nah, ini loh keuntungan kamu selama bertransaksi di koperasi dibandingkan misalkan nih ya dengan lembaga keuangan lainnya. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Nah, tapi laporan promosi ekonomi anggota ini tidak wajib dilakukan ataupun dibuat oleh koperasi. Jadi ya kondisional lah ya, mau dipakai atau tidak, mau dibuat atau tidak ya tergantung dari koperasinya. Oke, nah kemudian ini ada tujuan umum dari laporan keuangan ya teman-teman ya. Pada intinya adalah laporan keuangan ada ini tentunya akan bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal ya. Dari bagi pihak internal ya tentunya itu sebagai bahan evaluasi ya bagi manajemen ya kan atas operasional mereka selama 1 tahun ke belakang ini seperti apa. Ya itu akan menjadi evaluasi dan akan menjadi perencanaan ataupun perbaikan untuk periode berikutnya. Sedangkan kalau pihak eksternal ya sama sih sebenarnya ya buat evaluasi mereka juga ya kan untuk apa namanya bahan pertimbangan mereka juga gitu ya. Misalkan kalau misalkan dari investor ya investor kira-kira bakal mau menambah modal mereka kayak atau bahkan nggak jadi investasi kayak atau narik investasinya atau mengurangi investasinya dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi pada intinya adalah laporan keuangan ini adalah eh, ini ya sumber informasi ya bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Oke.
Kemudian, nah ini standar kualitas laporan keuangannya teman-teman ya. Nah, relevan ya, dapat dipahami oleh semua pihak, dan bisa diuji ya, netral, dia tidak berpihak apa ya, salah satu pihak ya kan. Dia benar-benar menunjukkan ini realnya dari hasil operasional selama 1 tahun ini seperti apa. Kemudian tepat waktu, kemudian dapat dibandingkan tahun ke tahun, dan pastinya komprehensif. Nah, itu ya. Oke, untuk materi pertemuan pertama, ya, ada mau ditanyakan enggak terkait dengan karakteristik koperasi dan akuntansi dalam koperasi? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita ke next ya. Nah, ini adalah persamaan akuntansi, teman-teman ya. Nah, kalau kita ngomong persamaan akuntansi, ini adalah hal dasar ya. Hal dasar, dan bagi jurusan akuntansi ini adalah hal dasar yang wajib di kasarannya dipahami, dihafalkan dan dipahami ya. Karena eh, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas itu sudah hal dasar bagaimana dalam kita ini ya, seorang akuntan ini dalam menjalankan pekerjaannya ya, menyusun laporan keuangan, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ini adalah hal yang benar-benar harus dipahami ya kan. Kenapa? Karena ketika transaksi itu terjadi pasti akan pengaruhnya ya ketiga hal ini. Kalau nggak aset ya kewajiban, kalau nggak kewajiban ya ekuitas ya kan. Bisa semuanya itu ke aset ya kan, bisa aset dengan kewajiban, bisa aset dengan ekuitas ya kan. Yang pernah saya sampaikan, aset, kalau kita ngomong aset itu berarti harta atau kekayaan kita ya. Kewajiban dan ekuitas itu adalah sumber kekayaan kita. Karena itu, kalau aset kita atau harta kita itu 100 juta, otomatis kewajiban ditambah dengan ekuitas itu harus 100 juta. Kenapa? Karena harta kita 100 juta, kalau sumbernya nggak dari hutang, ya dari modal. Wis pasti itu. Ya, karena itu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ya, nah ini penjelasan persamaan akuntansi seperti yang barusan saya jelaskan ya. Aset itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh koperasi dan memiliki nilai ekonomi seperti kas, piutang, persediaan, peralatan dan bangunan ya. Kewajiban itu adalah hutang koperasi kepada pihak lain ya, bisa hutang jangka pendek atau jangka panjang ya. Kayak pinjaman bank, biasanya ini hutang jangka panjang ya, karena lebih dari 1 tahun. Hutang dagang, nah ini biasanya masuk ke hutang jangka pendek ya. Kemudian ada gaji karyawan. Nah, ini biasanya kenapa kok gaji karyawan itu masuk kewajiban? Itu ya tidak selalu ya, teman-teman ya. Tapi biasanya itu seperti ini. Karena dalam akuntansi biasanya beban gaji itu sudah muncul di akhir bulan. Tapi karena pembayarannya dilakukan di awal bulan berikutnya, nah maka dari segi akuntansinya kita akan mencatat sebagai hutang. Ya, jadi bebannya udah muncul tapi belum kita bayarkan, otomatis nanti beban gaji pada hutang gaji. Di bulan berikutnya barulah kita balik hutang gaji pada kas. Seperti itu ya. Kemudian ekuitas. Nah, ekuitas ini kekayaan bersih koperasi yang merupakan hak anggota atas aset koperasi setelah dikurangi kewajiban. Ya, ada modal awal, SAU yang belum dibagikan dan cadangan-cadangan. Itu ya, teman-teman. Kemudian, nah ini ya beberapa istilah dalam akuntansi koperasi. Nah ini kas saya rasa tidak perlu dibahas lagi ya. Kas ya sudah pasti duit. Piutang anggota itu berarti apa namanya? Karena ada transaksi ya dengan anggota yang dimana anggota tersebut itu adalah melakukan transaksi secara kredit. Ya intinya eh, kita harus menagih sesuatu kepada anggota. Nah, itu adalah piutang anggota. Ya, intinya anggota kita punya hutang ke koperasi. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan piutang anggota. Perlengkapan sama peralatan. Nah, ini ya, kalau perlengkapan bahan habis pakai, kalau peralatan dia itu disusutkan. Nah, itu ya. Jadi perbedaannya itu perlengkapan sama peralatan kantor. Kalau perlengkapan dia bahan habis pakai seperti alat tulis kantor ya. Kemudian peralatan kantor. Peralatan kantor ini ya bisa seperti komputer ya, kemudian printer ya kan, karena dia itu nilainya berkurang karena disusutkan tiap bulan.
Kalau perlengkapan kantor karena kita gunakan, gitu ya. Kemudian hutang usaha sama hutang bank. Nah, hutang usaha ini biasanya karena kita ada transaksi kredit ya, dengan supplier. Nah, itu biasanya hutang usaha. Kalau hutang bank ya kita ngutang ke bank untuk eh, permodalan, biasanya seperti itu. Kemudian ada simpanan sukarela, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Simpanan sukarela seperti yang saya sampaikan itu lebih ke arah hutang ya, karena ibaratnya kayak anggota nabung dan suatu saat kita harus bisa mengembalikan ketika anggota tersebut ingin menarik tabungannya. Kemudian simpanan pokok ya, simpanan pokok seperti yang saya sampaikan tadi, simpanan pokok ini adalah setoran pertama ya dari anggota yang hanya dilakukan ya cuma sekali ya. Kemudian kalau simpanan wajib ini dilakukan tiap bulan ya kayak iuran bulanan lah ibaratnya seperti itu ya. Kemudian, nah ini ya contoh kasus. Nah ini sudah kita bahas ya. Kita bahas satu aja contoh simpelnya. Nah seperti yang transaksi di sini ya kan, ketika ada penyerahan apa ya, para pendiri menyerahkan uang sebesar 500.000 per orang, ada 200 orang ya, berarti ada pemasukan ataupun ada modal awal ya, karena ini simpanan pokok ya, 100 juta. Nah ini adalah efek dari persamaan akuntansinya ya, di mana kas bertambah ya, yaitu harta kita bertambah 100 juta, otomatis sumbernya dari mana? Dari simpanan pokok 100 juta. Sisi kiri dan kanan balance. Ya, akan seperti itu ya. Ini sudah kita bahas, jadi saya tidak akan bahas terlalu detail lagi ya. Nah, pada intinya teman-teman bisa lihat ya, ketika salah satu sisi ya ada yang bertambah dan berkurang, sisi satunya dia itu juga akan ada yang bertambah ataupun berkurang. Nah, seperti itu ya. Pada intinya adalah ketika dijumlah sisi kiri dan kanan dia itu harus balance ya, harta dan juga dari eh, sumbernya, dari hutang atau dari modal. Nah, itu ya. Oke, ini contoh kasus bisa teman-teman pelajari kembali ya nanti. Nah, jadi dari situ nanti akhirnya kita bisa menyusun neraca dari hasil kita melakukan eh, apa soal latihan dari persamaan akuntansi ini. Oke, untuk persamaan akuntansi ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, oke, nah kita ke akun atau perkiraan dan manfaatnya ya. Nah, akun adalah media untuk mencatat transaksi ya. Oke, padanya di situ. Nah, bentuk akun seperti yang pernah saya sampaikan ada tiga ya. Ada akun T, akun dua kolom, dan akun empat kolom. Ya. Nah, akun T, nah seperti yang pernah saya sampaikan ya, sesuai dengan judulnya T ya. Jadi bentuknya cuma T aja. Ya. Dan biasanya ini cuma digunakan oleh akademisi seperti saya. Itu aja. Untuk memberikan contoh simpel kepada mahasiswa terkait dengan penjualan ataupun ke buku besar. Nah, akun dua kolom ya, dua kolom itu maksudnya di mana ya? Sebenarnya ada debit dan ada kredit wis itu toh. Ya. Jadi kita tahu ketika kita melakukan ini pencatatan di apa di bentuk akun dua kolom ini sudah ada sisi debit sama kreditnya. Ya. Kalau di sini akun T tidak ada. Dia nggak ada debit dan kredit, cuma ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu adalah artinya debit, sisi kanan itu adalah artinya kredit. Kalau di sini debit dan kredit sudah dimunculkan. Ya, kalau pengen lebih simpel, kolom ini, kolom tanggal, keterangan dan referensi yang sebelah sini itu bisa dihapuskan. Jadi langsung tanggal, keterangan, referensi, debit dan sebelahnya langsung kredit. Itu akan lebih simpel dan fungsinya sama saja. Tuh ya. Oke, kemudian akun 4 kolom. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya, karena dia lebih detail dan lebih ini ya, lebih efektif ya. Karena kapanpun kita ingin mengetahui saldo dari tiap-tiap akun, kita bisa menginfokan saldo dari akun tersebut ya. Karena di sini ada debit, ada kredit, kemudian ada saldo. Saldonya juga dibagi menjadi debit dan kredit. Nah, itu maksudnya dari 4 kolom ya. Oke, kemudian akun dalam koperasi. Nah, ini sebenarnya nggak ada apa ya, perbedaannya nggak terlalu banyak dari yang di persamaan akuntansi tadi ya. Kas sudah ada, piutang sudah saya jelaskan, perlengkapan kantor sudah, hutang usaha sudah, hutang bank, simpanan sukarela, simpanan pokok. Nah ini ya, dana-dana.
Nah, ini dana-dana itu ada dana anggota, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana pembangunan daerah ini ya. Kemudian ada dana sosial. Jadi ini adalah dana-dana ini Pak, intinya adalah akun dari SHU ya. Jadi dia adalah apa namanya? Sebagian dari SHU. Nah, itu ya. Kemudian ada simpanan wajib, sudah saya sampaikan, modal sumbangan juga sudah, modal penyertaan juga sudah, cadangan juga sudah. Nah, ini ya, partisipasi bruto sama partisipasi neto sama pendapatan non anggota. Ya, ketika transaksi tersebut, ya kan, itu adalah transaksi dengan anggota, maka pencatatannya menggunakan akun partisipasi bruto. Ya, kemudian setelah dikurangi dengan harga pokoknya, jadilah partisipasi neto. Ya. Nah, sedangkan akun pendapatan non anggota sesuai dengan namanya itu mencatat transaksi dengan non anggota. Itu ya. Beban operasional sudah pernah saya jelaskan ya, beban operasional ini berarti terkait dengan pengeluaran atau pengorbanan ini ya, pengorbanan dari koperasi ya untuk mendapatkan pendapatan. Nah, itu adalah beban operasional. Kemudian ada beban pokok ya. Beban pokok ini berarti harga pokok ya. Harga pokok, kemudian ada beban perkoperasian dan yang terakhir adalah sisa hasil usaha. Oke. Nah, kemudian juga ada pengelompokan akun teman-teman ya, akun real atau akun neraca, akun nominal atau akun perhitungan hasil usaha. Ya. Nah, kalau kita ngomong akun real, nah ini teman-teman bisa lihat ya, itu adalah akun aktiva, akun hutang, dan akun modal. Sudah kelihatan kalau akun ini sudah pasti ada di neraca. Ya. Kalau akun neraca sifatnya dia adalah continuous. Ya. Jadi saldo akhir akun real di tahun 2024 itu akan menjadi saldo akun real di tahun 2025. Tapi untuk akun nominal seperti yang teman-teman lihat, itu cuma akun pendapatan dan akun biaya. Nah, akun pendapatan dan akun biaya ini hanya berlaku satu periode aja. Jadi, pendapatan dan pengeluaran di tahun 2024, ya itu hanya untuk 2024. Di akhir tahun harus dinolkan menggunakan jurnal penutup. Ya, sehingga ketika di awal tahun 2025 itu kembali menjadi nol lagi. Ya, seperti yang saya sampaikan di definisinya ini ya, kalau akun real, sepanjang koperasi masih beroperasi, saldo setiap akun tersebut akan terus ada atau terbawa dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya. Nah, kalau akun nominal, ciri-cirinya pada awal periode berikutnya, akun-akun nominal harus dimulai dari nol. Ya, jadi akun nominal ini hanya berumur satu periode akuntansi saja. Itu ya. Kemudian nah ini pedoman pengisian akun ya, ini bisa teman-teman pelajari ya. Jadi ini akan selalu seperti ini teman-teman ya. Ketika aktiva bertambah ya, akun yang dia itu kelompoknya dalam aktiva seperti kas ya kan, kemudian persediaan, piutang, kemudian gedung, kemudian peralatan, perlengkapan, dia ketika bertambah selalu di debit, berkurang selalu di kredit. Kalau hutang selalu akan ada di kredit kalau dia bertambah. Berkurang dia ada di debit. Ekuitas juga sama. Ya. Bertambah dia itu selalu di kredit, berkurang dia selalu di debit. Penjualan juga sama. Ya. Penjualan ketika bertambah dia di kredit, berkurang di debit. Beban kebalikannya dari penjualan, bertambah di debit, berkurang di kredit. Itu akan selalu seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa memahami ini, maka insya Allah terkait dengan penjurnalan tidak akan menjadi masalah lagi buat teman-teman. Kemudian, nah ini ya contoh pengisian dari akun ya. Jadi akun ini dibuat per akun ya. Nah ini apa namanya dalam akuntansi siklusnya ada di buku besar. Jadi setelah penjurnalan. Ya, jadi ini ada bentuk dari buku besar. Kas, simpanan pokok. Nah, nanti nambah lagi ada peralatan, ada hutang usaha. Jadi kalau misalkan transaksinya itu bervariasi sampai melibatkan misalkan 15 akun, otomatis teman-teman akan memiliki 15 kolom seperti ini yang memiliki tiap satu ini ya, setiap satu tabel itu adalah satu akun. Pasti seperti itu. Jadi kalau ada 15 akun yang terlibat ya, otomatis teman-teman akan punya 15 tabel. Seperti itu ya.
Nah, ini tidak perlu saya jelaskan detail lagi karena ini sudah saya jelaskan sangat, insya Allah sudah sangat detail di pertemuan ke berapa ini? Pertemuan ketiga ya, berarti ya. Oke. Nah, yang akhirnya nanti ya muaranya dari apa namanya? Dari akun ini ya, yang dimana kita terapkan di buku besar itu akan menjadi panduan kita untuk membuat neraca saldo. Karena seperti teman-teman lihat, misalkan di sini kas 54.900.000 ya, ini bisa teman-teman lihat bahwa saldonya ya, saldo akhir dari kas adalah 54.900. Selalu saldo terakhirnya itu yang kita masukkan ke dalam neraca saldo. Nah, itu ya. Oke, sampai sini akun ada mau ditanyakan enggak? Belum ada. Oke. Kalau belum ada, kita ke jurnal umum dan buku harian ya. Nah, jurnal umum ya pada intinya adalah ini ya. Aktivitas meringkas dan mencatat transaksi koperasi berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku harian. Nah, itu ya intinya. Buku jurnal, nah kalau buku jurnal itu adalah medianya ya. Media kita yang kita gunakan untuk mencatat transaksinya ya, atau kasarannya untuk media untuk kita melakukan penjurnalan. Nah, itu intinya ya. Oke, nah ini bentuk buku jurnal mirip kayak buku besar ya teman-teman ya. Cuman kalau buku besar tadi di sini ada nama akun sama ada kode akunnya ya. Kalau buku jurnal enggak ada ya. Buku jurnal keterangannya itu kita isi akunnya ya. Misalkan kayak tadi ya kan transaksi misalkan kayak ini ya, eh, adanya transaksi pembelian perlengkapan misalkan. Otomatis di sini kita akan tulis perlengkapan ya pada kas. Kalau saya sudah ngomong pada, berarti itu adalah dia akan dilanjutkan di kredit. Ya, perlengkapannya di debit, kemudian kasnya di kredit. Referensi ini dari mana, Pak? Ref itu adalah referensi, berarti itu menunjukkan transaksi tersebut buktinya dari mana, berdasarkan dokumen dasarnya apa. Ya, kalau misalkan ada dari invoice, misalkan teman-teman nulis kodenya INV01, berarti transaksi itu adalah di INV01, misalkan gitu. Kalau dari nota, misalkan teman-teman nulis nota 01, ya di sini referensinya adalah nota 01. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita ingin melakukan pengecekan ulang, kita tahu bahwa transaksi ini harus kita cek ke bukti ataupun dokumen dasar yang mana. Ya. Nah, tadi perlengkapan teman-teman catat di debit, kas teman-teman catat di kredit. Nah, itu penulisannya dalam buku jurnal. Jurnal penyesuaian, nah ini yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ini adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada siklus akuntansi. Ya kan? Nah, tujuan utamanya adalah mencatat pendapatan atau beban yang belum diakui pada periode tersebut. Nah, ini ya. Nah, fungsi jurnal penyesuaiannya ya, menentukan akun nominal agar dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari akun tersebut ya. Terus menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam buku besar di akhir periode, ya kan? Kemudian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari akun real. Nah, seperti itu ya, yaitu akun neraca. Oke. Nah, ini ya, ini adalah akun-akun yang memerlukan penyesuaian ya, teman-teman ya. Kemudian, nah ini jurnal penyesuaiannya ya, sudah saya tulis lengkap beserta dengan penjelasannya kenapa. Beban pemakaian perlengkapan ya karena kita mencatat untuk mengakui perlengkapan yang sudah terpakai berapa. Nah itu ya, kalau beban dibayar di muka ya ibaratnya kita sudah membayar biaya untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa periode ke depan, di mana kita harus mengakui bebannya per bulan. Ya, di sini kita mengakui adanya beban. Nah, itu ya. Oke, kemudian pendapatan diterima di muka. Nah, di sini berarti kita misalkan nih sudah dapat pendapatan untuk 3 bulan ke depan. Ya, ketika akhir bulan pertama kita harus mengakui adanya pendapatan. Nah, seperti itu ya. Kemudian hutang gaji. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya. Di akhir bulan bebannya sudah muncul, ya kan, dan harus diakui pada bulan tersebut. Nah, sedangkan pembayarannya masih di bulan
depan, sehingga kita akan mencatat beban gaji pada hutang gaji. Gitu ya. Kemudian ini adalah pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini sifatnya biasanya lebih ke perusahaan yang ini ya, perusahaannya ini lebih ke perusahaan yang kayak konstruksi ya kan, atau misalkan konsultan dan lain sebagainya, yang dimana pada intinya ciri-cirinya adalah misalkan mendapatkan proyeknya misalkan lamanya itu 4 bulan misalkan, dan dibayar baru di akhir proyek, atau misalkan berdasarkan prosentase penyelesaian dari proyek tersebut. Nah, ketika hal tersebut ya kan, hal tersebut terjadi, maka dalam akuntansi pendapatannya itu harus diakui tiap bulan. Nah, kita mengakui adanya pendapatan ini tadi, ya kan. Meskipun masih kita terima nanti, tapi pendapatannya itu sudah kita akui seperti itu, ya. Oke, untuk jurnal umum dan buku harian sama jurnal penyesuaian ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ada? Belum, Pak. Oke, kalau belum ada, lanjut ke neraca saldo ya. Nah, neraca saldo, neraca lajur, laporan keuangan, pada intinya ini adalah ini ya, lanjutan dari setelah kita melakukan penjurnalan, kemudian kita posting ke buku besar ya, kita harus bikin neraca saldo dulu. Seperti yang pernah saya ceritakan, neraca saldo ini nama lainnya adalah trial balance atau neraca percobaan. Kenapa dinamakan neraca percobaan? Karena ini adalah kasarannya ini ya, tempat kita untuk stop sementara gitu ya. Jadi kita mau melakukan uji ya, apakah pekerjaan kita itu sudah benar, baik dari penjurnalan maupun ke buku besar. Kita akan melakukan cek kepada semua saldo-saldo yang ada di neraca saldo, kemudian kita cek balance atau tidak. Nah, itu ya. Jadi ini seperti apa ya, pemberhentian sementara sebelum kita menyusun laporan keuangan. Kita berhenti dulu, kita cek dulu sudah benar apa belum. Kalau sudah benar, lanjutkan untuk menyusun laporan keuangan. Kalau salah, cek dulu, perbaiki dulu pekerjaan kita di buku besar atau di jurnalnya. Seperti itu ya. Kemudian jenis neraca saldo ada 3 ya. Neraca saldo belum disesuaikan itu berarti dia ini neraca saldo berdasarkan hasil dari jurnal umum yang sudah diposting ke buku besar. Kemudian saldonya kita pindahkan ke neraca saldo. Maka itu adalah neraca saldo sebelum disesuaikan. Kemudian neraca saldo setelah disesuaikan itu adalah berarti setelah adanya jurnal penyesuaian ya. Kemudian neraca saldo penutup. Nah, ini biasanya munculnya ini adalah setelah kita melakukan jurnal penutup. Jadi, neraca saldo penutup ini menunjukkan akun real aja. Akun nominal pasti sudah kosong karena sudah kita tutup. Nah, itu ya. Oke, kemudian neraca lajur ya. Neraca lajur ini bukan laporan keuangan, jadi dia ini lebih alat bantu ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ada neraca saldo, ada penyesuaian, neraca saldo yang sudah disesuaikan, hasil usaha dan neraca. Jadi nanti setelah melakukan jurnal umum, teman-teman posting ke buku besar. Nah, dari buku besar itulah teman-teman akan posting ke neraca saldo ini, ya. Kemudian teman-teman membuat jurnal penyesuaian, teman-teman isikan di sini di bagian penyesuaian. Kemudian neraca saldo dan penyesuaian teman-teman tandingkan, jadilah saldo yang disesuaikan, entah bertambah atau berkurang ya kan. Nah, kemudian barulah akun-akun teman-teman masukkan di bagian hasil usaha. Sedangkan akun real akan teman-teman masukkan di neraca. Seperti itu. Ya. Kemudian laporan keuangan koperasi, nah itu ada perhitungan hasil usaha, neraca, laporan arus kas, dan laporan promosi ekonomi anggota. Nah, itu ya. Nah, ini adalah perhitungan hasil usaha. Ya, sudah saya berikan contohnya, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Ya, sudah pernah saya jelaskan juga, pada intinya adalah pendapatan. Ya, di sini ada, kalau sudah ngomong partisipasi, itu berarti sudah pasti transaksi oleh anggota. Kalau ada transaksi non anggota, berarti nanti akan ada akun, di sini akan ada keterangan tambahan, yaitu pendapatan non anggota. Seperti itu ya. Nah, nanti pada intinya adalah ada pendapatan dikurangi beban-bebannya, jadilah sisa hasil usaha. Kemudian neraca ya, neraca ini yang sangat ini ya, sangat sesuai dengan persamaan akuntansi ya.
yaitu di sini ada harta ya sama dengan hutang plus modal ya. Aktiva sama dengan liabilitas dan modal. Oke. Laporan arus kas pada intinya dia dibagi menjadi 3 aktivitas ya. Arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan. Nah, untuk detailnya sudah pernah saya sampaikan, jadi sekali lagi kita reminder saja di sini. Kemudian di sini promosi ekonomi anggota. Nah, seperti yang saya sampaikan ya, di sini kita lebih kepada untuk menunjukkan keuntungan dari para anggota dengan menjadi anggota dan sudah melakukan transaksi di koperasi. Seperti itu. Oke, kemudian jurnal penutup. Nah, ini ya, kita hanya menutup akun pendapatan saja ya. Akun pendapatan yaitu akun mohon maaf kok akun pendapatan, akun nominal ya. Jadi menutup akun pendapatan dan akun beban. Kemudian menutup akun laba rugi. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, sini untuk neraca saldo sampai dengan laporan keuangan ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke rapat anggota tahunan dan SAU. Nah, ini sudah pernah kita bahas di minggu kemarin ya. Mungkin masih lebih fresh dibandingkan yang lainnya. Pada intinya adalah kalau kita ngomong RAT, ini adalah forum tertinggi dalam koperasi. Kalau kita ngomong di sektor swasta itu sama kayak RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ya, kewenangan RAT atau rapat anggota tahunan ya, itu bisa melakukan penentuan anggaran dasar, kebijakan dari koperasi, kemudian kepengurusan dan kepengawasan nanti ke depan seperti apa ya kan, apakah ada yang diganti atau uh, tetap dan lain sebagainya. Kemudian rencana kerja dan laporan keuangan, berarti ini terkait dengan rencana kerja tahun depan seperti apa dan pertanggungjawaban tahun ini seperti apa ya. Ini dia pertanggungjawaban pengurus, kemudian terkait dengan SHU seperti apa dan keberlanjutan koperasi ke depan seperti apa. Tata cara pengambilan keputusan ya sudah pasti berdasarkan musyawarah, berdasarkan suara terbanyak dan satu orang satu suara. Nah, ini sisi demokrasinya terlihat dari tata cara pengambilan keputusan RAT. Ya, yang pasti diutamakan adalah berdasarkan musyawarah. Kalau musyawarah tidak bisa diambil keputusan dari musyawarah, diambil berdasarkan suara terbanyak. Ya, oke. Pengertian SHU, nah SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya. Nah itu ya, itu adalah SHU. Intinya laba rugi bersihnya atau sisa hasil usaha bersihnya. Ya, prinsip SHU ya, SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Nah, karena itu tadi waktu pembahasan latihan soal tadi ya, kita menggunakan angka 25 jutanya. Bukan menggunakan 25 juta ditambahkan dengan 15 juta. Ya, karena ini SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota aja. Ya, SHU anggota, nah itu ada dari jasa dari modal dan jasa transaksi usaha atau partisipasinya. Ya. Oke, kemudian SHU anggota dibayar secara tunai. Oke. Cara menghitung SHU koperasi ya tadi sudah kita bahas terkait dengan latihan soalnya. Jadi saya rasa tidak perlu saya bahas lagi ya. Kemudian nah ini rumusnya. Nah, ini sudah kita lakukan juga kemarin latihan soalnya dan tadi juga sudah di awal pertemuan tadi sudah kita bahas terkait bagaimana kita menghitung SHU. Jadi saya rasa tidak perlu saya bahas lagi. Oke, teman-teman, itu adalah materi kita selama 1 semester ini, teman-teman ya, sampai dengan pertemuan minggu kemarin. Dari semua yang saya review ulang, ada yang mau ditanya enggak? Atau ada yang mau dibahas enggak? Enggak ada. Oke, 1, 2, 3, wis, deal. Deal ya, berarti ya. Oke. Sepertinya sudah paham semua, Oh ya Pak. paham. Ini sudah expert semua ini. Soalnya kayak tadi pembahasan itu udah langsung bisa semua gitu ya. Kemudian kemarin yang waktu yang latihan pertama persamaan akuntansi juga apa namanya bisa dikatakan hampir semua itu sudah langsung bisa ya kan. Akun juga bisa dan apa namanya sampai laporan keuangan saya rasa juga aman teman-teman ya kan. Dari apa yang saya sampaikan juga terakhir dari SHU juga
ya teman-teman sudah oke, cuman tadi apa namanya sempat ada mungkin beberapa yang menggunakan eh, sumbernya dari anggota dan non anggota di jumlah untuk menghitung dari jasanya ya atau dari partisipasi anggota terkait dengan SHU-nya. Jadi diingat lagi kalau kita ngitung SHU itu sumber untuk terkait dengan SHU dari partisipasi anggota itu sumbernya adalah pendapatan dari anggota. Jadi yang pendapatan dari non anggota jangan sampai dimasukkan. Oke, ya Pak. Wis, nggak ada yang tanya nih. Nggak ada yang mau dibahas atau nggak ada yang mau cerita-cerita apa gitu? Nggak ada ya? Apa kek seharian ini habis ngapain kek atau apa itu nggak ada ya? Nggak ada. Wis, deal. Gak ketemu sampai aku maneh lo bareng ini lo. Suwi lo ketemu aku maneh. Seharian kerja, Pak. Seharian kerja. Harian kerja ya. Kalau gitu sama kita Mas ya. Seharian kita juga kerja gitu ya. Ya berarti ini kayaknya ceritanya mungkin idem semua sama semua ya seharian kerja berarti ya. Ya wis berarti ya kalau sini dibahas. Berarti kalau cerita-cerita unik waktu di kantor gitu mungkin apa kek misalkan apa kesandung kek atau apa gitu enggak ada ya. Wis aman sehat semua berarti. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan sebelum ditutup oleh Mbak Intan, saya mau menyampaikan nanti insya Allah hari ini atau ya maksimal besok ya saya akan mengirimkan ke Mbak Intan terkait dengan apa namanya soal UAS ya. UASnya nanti dalam bentuk Google Form ya. Jadi saya akan mengirimkan link ke Mbak Intan. Jadi nanti ya ada soal lah ya soal soal pilihan ganda sama soal esai. Nah itu ya silakan nanti bisa teman-teman kerjakan ya minggu depan lah ya. Saya ada waktu 1 minggu teman-teman untuk menyelesaikan ya. Jadi nanti link Google Form saya akan kirimkan ke Mbak Intan. Nanti Mbak Intan yang akan mengirimkan di Google Classroom teman-teman. Bisa teman-teman kerjakan maksimal adalah di minggu depan. Berarti sesuai dengan perkuliahan maksimal jam 9 malam. Ya, Senin depan jam 9 malam. Senin depan itu tanggal piro sih? Tanggal Tanggal dua puluh 27. tujuh Pak. Ya, berarti tanggal 27 maksimal jam 9 malam. Lebih dari jam 9 malam, Google Form-nya langsung saya tutup. Ya, ya kalau saya inget sih, biasanya saya lupa. Kalau saya lupa ya berarti ya untungnya teman-teman lah ya. Tapi kalau saya pas lagi ingat, nah ya wis di jam saya jam 9 tet langsung tak tutup. Terus gitu biasanya. Ya kalau ada itunya ya apa lebih lebih dikit lah, lebih 5 menit atau lebih 10 detik gitulah baru saya tutup. Nanti Oke. nanti saya ingatkan ya Pak. Nah, ya diingatkan sama Mbak Intan biar tidak lupa, Eman ya. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian tugas-tugas ya. Kalau misalkan mungkin dari teman-teman ada yang ini ya di saat pertemuan mungkin tidak bisa hadir dikarenakan kerja lembur dan ada kegiatan lainnya yang sehingga teman-teman tidak bisa hadir. eh, Bisa aktif ke temennya untuk menanyakan ada tugas apa. Jadi biar teman-teman tidak kehilangan nilai tugasnya ya. Jadi saya harap teman-teman yang misalkan belum mengumpulkan bisa dikumpulkan karena insya Allah mulai minggu depan saya sudah mulai menilai ya, menilai dari semua UTS yang ya, ada yang UTS, ada yang UAS. Nah, itu nanti saya mulai menilai ya, mulai minggu depan. Jadi harapannya nanti teman-teman ketika saya mulai menilai juga terkait dengan tugas-tugasnya juga sudah aman gitu ya dalam artian aman tuh udah dikumpulin. Kalau nilainya berapa ya lihat aja nanti akhirnya berapa gitu ya. Nah, tapi kalau lihat teman-teman ngerjain pas aman itu insya Allah itu. Paling jelek paling B paling aman. Hmm. Malah ada kemungkinan malah nggak ada B. Bisa-bisa cuma B plus sama A gitu ya. Kalau ada A bisa A plus kalau bisa. Oke. Terus apa lagi ya yang belum tak sampaikan ya? Oke. Apa namanya? Sebelum saya akhiri dan sebelum ditutup sama Mbak Intan, saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas perhatian teman-teman selama 1 semester ini ya teman-teman ya. Selama dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan hari ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah standby ya. Apa namanya juga sudah memberikan ini ya apresiasi dan juga apa namanya interaksinya yang baik juga ya dari teman-teman
baik ketika saya melakukan pemaparan, baik juga ketika kita melakukan pembahasan terkait dengan soal latihan. Sekali lagi terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian juga jika ada kurangnya saya juga mohon maaf. Misalkan saya terlalu cepat ngomongnya ya, atau mungkin kadang kamera saya kayak saya kelihatan terlalu hitam banget tuh ya, saya juga mohon maaf juga ya, seperti itu ya. Dan kalau ada lebihnya ya semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih dan semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Terima kasih Pak Ditya untuk 1 semester ini. Terima kasih juga teman-teman. Saya juga minta maaf kalau selama menghandle teman-teman mungkin ada salah kata saya atau kurang fast respon mungkin ya. Itu sih Pak. Mungkin kita dokumentasi untuk terakhir untuk di mata kuliah ini. Oh Semoga iya. di semester-semester depannya masih bisa bertemu dengan saya lagi. Atau mungkin adminnya ganti kan saya Hmm. nggak tahu ya Pak. Oh iya, ya kalau kita kan tergantung apa kata dari prodi aja ikut kita. Betul. Baik, mungkin bisa on cam dulu, mungkin yang lain yang mungkin yang jarang Ya, on cam ya Pak. ya on cam lah. Sekali-sekali di Anu lah akhir di perkuliahan pertemuan nggak apa-apa terakhir, lah. ya pertemuan terakhir. Yang mau sisiran wis tak kasih waktu sisiran dah apa wis. Sisiran kayak mau cuci muka kayak atau mau touch up dulu ya ndak apa-apa, aman, aman. Nah, Mbak Verlita udah open cam, terus apa yang belum? Mbak Widya sudah, Alvina sudah akhirnya sudah menyala ya. Nah, ini kayaknya Mbak Amaraci ini belum, masih ini ya, masih AI-nya ya. Mbak Bella, Devi, Mbak Tiwi, Mbak Via, kemudian ada Mas Angga. Nah, ini mungkin masih sibuk di kerja. Yes, enggak apa-apa, Mbak. Apa adanya, Mbak. Baik Pak, saya hitung ya Pak. Heeh. Yang Sa- cuman kelihatan batuknya doang, tolong diturunin ya. Nah, jangan sampai cuma kelihatan batuknya doang atau cuma kelihatan mata atau sampai hidung doang. Eman. Nah, sih, tak absen nih tipis-tipis lah. Mbak Ana aman, Mas Reza aman, Mbak Felita aman, Mbak Hendrica aman, Mbak Esi aman, Mas Gangsar aman, Mbak Widya aman, Rizky aman, Alfi aman. Oke, aman, aman, aman. Wes, aman kabeh. Wes, gas. Oke, Oke. 1, 2, sudah Mas Gangsar? 1, 2, 3, 1 kali lagi. Satu, Oke. 2, 3. Baik, terima kasih Pak Oke, Ditya. terima kasih Terima kasih teman-teman. teman-teman. Terima kasih Pak Aditya, terima Ya, kasih Mbak sama-sama. Intan. Makasih Pak Makasih Ditya, Pak. makasih Kak India, dan Teman-teman. makasih Makasih Pak Pak Dita. Dita. Semoga Ya, bisa bertemu lagi sama-sama. di Sampai lain jumpa semester. lagi. Ya, Sampai jumpa lagi. oke, sampai jumpa lagi. Semangat terus teman-teman ya.